Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak diciptakan untuk manusia. Tempat di mana suara air yang jatuh bukan lagi melodi alam, melainkan rintihan dari masa lalu yang terkunci di balik tirai kabut. Air terjun Grojogan Sewu Larangan bukanlah destinasi wisata biasa. Bagi penduduk lokal, itu adalah batas antara yang bernapas dan yang abadi. Keindahan air yang jatuh setinggi 50 meter itu hanyalah umpan bagi mereka yang tak tahu cara menghormati sunyi. Garis akhir jam 3. Suara di balik gemuruh kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Merapi saat mobil jeep tua itu meraung mendaki tanjakan berbatu. Di dalamnya, 4 orang pemuda sedang mencari sesuatu yang mereka sebut sebagai konten eksklusif. Raka, sang pemimpin kelompok sekaligus pemilik saluran YouTube mistis yang sedang naik daun, terus memeriksa kamera mirrorless-nya. Di sampingnya, Maya, gadis yang dikenal pemberani namun memiliki intuisi tajam, tampak gelisah. Di kursi belakang, ada Dimas sang videografer dan Andi, sepupu Raka yang hanya ikut-ikutan karena butuh uang tambahan. "Lu yakin ini tempatnya, Rak?" tanya Maya sambil menatap pepohonan jati yang semakin rapat dan menggelap, seolah-olah dahan-dahannya berusaha menggapai mobil mereka. 100% penduduk desa di bawah bilang, air terjun ini nggak pernah disentuh orang luar selama 10 tahun terakhir. Terakhir kali ada pendaki ke sana, dia ditemukan linglung di pinggir sungai tanpa lidah. Jawab Raka dengan nada antusias yang justru terdengar mengerikan. "Gila! Dan lu pikir itu ide bagus buat kita kesana malam-malam begini?" Gumam Andi. "Semakin bahaya semakin banyak penonton, Di. Lu mau cicilan motor lu lunas kan?" Mobil berhenti di ujung jalan setapak yang bisa dilalui kendaraan. Selebihnya mereka harus berjalan kaki menembus hutan selama 30 menit. Udara berubah seketika, menjadi lembab, berat, dan beraroma tanah basah yang bercampur dengan bau sesuatu yang membusuk seperti bangkai tikus yang terhimpit batu. Langkah menuju kegelapan. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang licin. Suara gemuruh air mulai terdengar dari kejauhan. Tapi anehnya, suara itu tidak terdengar seperti air. Bagi Maya, itu terdengar seperti ribuan bisikan yang tumpang tindih. "Kalian dengar itu?" Maya menghentikan langkahnya. "Dengar apa? Cuma suara air, Mei," sahut Dimas tanpa mengalihkan pandangan dari monitor kameranya. "Bukan." "Ada suara perempuan tertawa," bisik Maya. Wajahnya pucat pasi di bawah sinar senter. Raka tertawa kecil. "Bagus, itu efek sugesti. Simpan ketakutan lu buat di depan kamera nanti." Semakin mereka mendekat, vegetasi di sekitar mereka tampak semakin tidak wajar. Pohon-pohon besar memiliki akar yang melilit seperti ular, dan lumut yang menempel di bebatuan berwarna merah gelap, seolah-olah bata-bata itu sedang mengeluarkan darah. Tiba-tiba, Andi yang berada di posisi paling belakang berteriak, "Sialan!" Semua menoleh. Andi terjatuh ke tanah. Kakinya terlilit oleh akar gantung yang sangat kuat. Namun, saat Raka mengarahkan senter ke sana, akar itu tidak terlihat seperti akar kayu biasa. Teksturnya licin, pucat, dan memiliki pori-pori seperti kulit manusia yang sudah lama terendam air. "Cepat, potong!" perintah Raka. Dimas dengan sigap mengeluarkan pisau lipat dan memotong akar itu. Cairan bening yang kental dan berbau amis menyemprot keluar. Andi segera menarik kakinya dengan gemetar. Di pergelangan kakinya terdapat bekas merah berbentuk jari-jari tangan yang melingkar sempurna. "Itu bukan akar," bisik Andi dengan suara bergetar. "Itu tangan-tangan dingin banget." Keindahan yang menipu. Mereka akhirnya sampai di bibir tebing yang menghadap langsung ke air terjun Grojogan Sewu Larangan. Pemandangannya seharusnya indah. Air terjun itu jatuh ke sebuah kolam luas yang dikelilingi oleh dinding batu melingkar. Di tengah malam dengan cahaya bulan pucat, air itu tampak seperti perak cair. Namun, di tengah kolam itu berdiri sebuah batu besar yang rata. Di atas batu itu terlihat beberapa tumpuk sesajen yang masih segar bunga mawar, kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis, dan sebuah selendang kuning yang basah. "Siapa yang naruh sesajen di sini? Katanya nggak ada orang yang berani ke sini," tanya Maya curiga. Raka tidak peduli, dia justru merasa mendapat jackpot. "Dimas, ambil angle dari bawah. Kita turun ke pinggir kolam. Ini bakal jadi video paling viral tahun ini." Mereka menununi tangga alami dari akar dan batu. Saat kaki mereka menyentuh pasir di pinggir kolam, suhu udara turun drastis. Napas mereka menguap. Suara gemuruh air terjun di sini begitu memekakan telinga, tapi di dalam kebisingan itu, mereka mulai mendengar suara-suara lain. Sesuatu yang besar jatuh ke dalam air di sisi lain kolam. "Siapa itu?" teriak Raka sambil mengarahkan senter ke arah riak air.
Hanya ada keheningan yang mencekam setelahnya. Riak air itu perlahan mereda. Namun dari balik tirai air terjun yang deras, sebuah bayangan mulai muncul. Awalnya hanya siluet hitam. Namun perlahan bayangan itu maju melewati air terjun tanpa terlihat basah sedikit pun. Itu adalah sesosok wanita. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh permukaan air, menutupi seluruh wajahnya. Dia mengenakan kain kemben yang sudah robek-robek. Namun anehnya, kulitnya terlihat sangat putih kebiruan, seperti mayat yang baru saja diangkat dari sungai. Nyalain kameranya, bisik Raka, antara takut dan gila akan konten. Tapi Dimas membeku. Kameranya menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Di layar monitor kamera, wanita itu tidak sendirian. Di sekeliling kolam, puluhan kepala tanpa tubuh mengapung di permukaan air. Semuanya menatap ke arah mereka dengan mata hitam yang melubang. Rak, kita harus pergi sekarang, ajak Maya sambil menarik baju Raka. Wanita di tengah kolam itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya tersibak. Dia tidak memiliki wajah, hanya ada satu lubang besar di tengah kepala yang terus-menerus mengeluarkan air keruh. Lalu suara itu muncul, bukan dari mulutnya, tapi langsung bergema di dalam kepala mereka masing-masing. Sopo sing wis, muga aku kudu nganti sing wis ilang. Tiba-tiba senter mereka semua mati secara bersamaan. Kegelapan total menyergap. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara langkah kaki yang berjalan di atas air, mendekat ke arah mereka dengan sangat cepat. Andi di mana lo? Teriak Raka dalam kegelapan. Hanya ada suara serak Andi yang tercekik, disusul suara sesuatu yang diseret masuk ke dalam air yang dalam. Tolong, suara Andi menghilang, digantikan oleh kesunyian yang lebih mengerikan dari suara hantu manapun. Ritual yang salah. Kegelapan di pinggir kolam itu terasa padat, seolah-olah udara telah berubah menjadi cairan yang menyesakkan paru-paru. Raka mencoba menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu membelah kegelapan, namun apa yang dia lihat justru membuatnya ingin buta seketika. Andi tidak ada. Di tempat sepupunya itu berdiri tadi, hanya tertinggal satu sepatu kets yang robek dan jejak seretan di atas pasir yang basah menuju ke arah kolam. Andi, teriakan Roka Parau. Raka lihat itu, Maya menunjuk ke tengah kolam dengan jari yang bergetar hebat. Di bawah cahaya rembulan yang samar, permukaan air yang tadinya hitam pekat mulai bergolak. Gelembung-gelembung besar muncul, membawa bau busuk yang jauh lebih tajam dari sebelumnya, bau daging manusia yang sudah lama terendam air tawar. Dari tengah kolam, muncul perlahan-lahan sesuatu yang panjang dan pucat. Itu adalah rambut. Ribuan helai rambut hitam pekat yang menyebar di permukaan air seperti jaring laba-laba raksasa. Dan di tengah-tengah jaring rambut itu, kepala Andi muncul. Matanya terbuka lebar, namun tidak ada bola mata di sana. Lubang matanya hanya berisi air keruh yang terus mengalir keluar, persis seperti sosok wanita tanpa wajah tadi. Tolong dingin, suara Andi terdengar bukan dari mulutnya, tapi seolah-olah bergema dari dasar kolam. Ndi, gue tarik lu. Raka hendak melompat ke air, tapi Dimas menahannya dengan kuat. Jangan Rak, lihat kakinya, teriak Dimas. Dimas mengarahkan kamera mirrorless-nya yang masih menyala ke arah Andi. Di layar monitor yang menggunakan sensor night vision, terlihat pemandangan yang mustahil. Di bawah permukaan air, tubuh Andi tidak lagi utuh. Puluhan tangan pucat dan kurus, tangan-tangan anak kecil dan orang dewasa sedang mencengkeram kaki dan pinggang Andi, menariknya perlahan ke bawah menuju celah di balik air terjun. Rahasia Juragan Darmo. Tiba-tiba dari arah hutan di belakang mereka muncul seorang pria tua dengan obor bambu. Dia mengenakan pakaian hitam lusuh dan ikat kepala yang sudah pudar warnanya. Menjauh dari air itu, kalau kalian tidak mau menjadi bagian dari mereka, teriak pria tua itu. Raka, Maya, dan Dimas tersentak. Mereka mundur menjauh saat pria itu melemparkan serbuk berwarna kuning ke arah air. Begitu serbuk itu menyentuh permukaan kolam, airnya mendidih sesaat. Rambut-rambut yang melilit Andi seolah-olah kepanasan dan melepaskan cengkeramannya. Tubuh Andi tenggelam sepenuhnya ke dasar, menghilang dari pandangan. Siapa bapak? Tolong teman saya, teriak Maya histeris. Saya Mbah Hardo, saya sudah bilang pada orang desa, jangan biarkan siapapun naik ke sini saat bulan mati, ucap pria itu dengan suara berat yang penuh penyesalan. Kalian telah masuk ke wilayah Nyi Ageng Sendang. Dia tidak butuh doa, dia butuh raga untuk mengganti kulitnya yang busuk. Mbah Hardo membawa mereka mundur ke sebuah gua kecil di tebing samping air terjun, tempat yang terlindung oleh simbol-simbol kuno yang dipahat di batu. Apa maksudnya mengganti kulit, Mbah? Tanya Raka. Napasnya masih memburu. Mbah Hardo duduk bersila, matanya menatap api obor. Dulu,
Tempat ini adalah tempat pemandian seorang selir bernama Sekar Arum. Dia difitnah melakukan sihir dan dibuang ke air terjun ini dengan tubuh terikat pemberat batu. Dia mati tenggelam, tapi dendamnya tetap hidup. Dia membuat perjanjian dengan penghuni gaib di bawah air terjun ini agar bisa terus cantik. Syaratnya, setiap 10 tahun dia harus mengambil nyawa yang segar untuk dipakai kulitnya. Tadi itu Andi, dia masih bisa diselamatkan? Tanya Dimas penuh harap. Mbah Hardo menggeleng pelan. Temanmu sudah menjadi wadah. Saat ini kulitnya sedang dikuliti oleh jari-jari gaib di bawah sana. Jika kalian tidak pergi sebelum fajar, kalian akan menjadi pengiringnya. Teror dari balik dinding gua. Tiba-tiba, suara gemuruh air terjun berubah. Bunyinya bukan lagi suara air jatuh, melainkan suara ribuan orang yang sedang menangis dan menjerit secara bersamaan. Dinding gua mulai merembeskan air berwarna merah. Suara ketukan terdengar dari atas langit-langit gua. Sesuatu yang basah menetes ke bahu Raka saat Raka mengusapnya. Itu adalah darah segar yang kental. Di langit-langit gua yang rendah, terlihat sosok wanita itu lagi. Kali ini dia merayap seperti cicak. Kulitnya yang tadinya biru pucat, kini mulai terlihat bersemu merah. Seolah-olah baru saja memakai kulit manusia yang baru diseset. Wajahnya mulai terbentuk, namun belum sempurna. Matanya masih lubang hitam dan mulutnya robek hingga ke telinga. Andi, bisik Maya saat melihat wanita itu mengenakan kalung yang tadinya dipakai Andi. Dia sudah di sini, bisik Mbah Hardo sambil mengeluarkan keris kecil. Lari! Lari ke arah matahari terbit! Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar. Mbah gimana? Tanya Dimas. Tugas saya menjaga batas ini berakhir hari ini. Pergi! Raka, Maya, dan Dimas berlari keluar dari gua. Mereka tidak lagi memedulikan arah jalan setapak. Mereka menembus semak berduri, namun suara dari arah pohon di atas mereka terus mengikuti. Tiba-tiba, Maya terjatuh. Kakinya masuk ke dalam lubang yang ternyata berisi tumpukan tulang belulang manusia yang sudah menghitam. Di saat yang sama, sesosok makhluk dengan tubuh Andi tapi dengan gerakan yang patah-patah seperti boneka kayu muncul dari balik pohon jati. Wajah Andi itu tersenyum kaku. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar adalah suara melengking wanita. Kenapa buru-buru? Nah, kita belum selesai bermain. Andi itu mulai merangkak cepat ke arah Maya dengan tangan yang menekuk ke arah yang salah. Kulit yang tertukar. Hutan itu seolah-olah bernapas. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi kini tampak seperti jari-jari raksasa yang mencoba meremas mereka dalam kegelapan. Maya menjerit histeris saat sosok yang menyerupai Andi itu merangkak mendekat. Gerakannya tidak alami. Pundaknya berputar 360 derajat dan setiap kali sendinya bergerak, terdengar suara tulang yang patah. Itu bukan Andi. Maya, bangun! Teriak Raka sambil menarik lengan Maya sekuat tenaga. Tapi mukanya Andi rak tangis Maya pecah. Benar, wajah itu adalah wajah Andi. Namun kulitnya tampak tidak pas. Seolah-olah dipaksakan menempel pada kerangka yang berbeda. Di bagian leher, terlihat jahitan kasar dari benang hitam yang masih mengeluarkan darah. Mata Andi itu kosong, namun bibirnya tersenyum lebar hingga memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan menghitam. Rak, jangan lihat matanya. Dimas memperingatkan sambil melemparkan tas kameranya ke arah makhluk itu untuk mengalihkan perhatian. Makhluk itu menangkap tas tersebut dan merobeknya dengan sekali sentakan tangan. Seolah-olah kain kanvas itu hanyalah kertas tipis. Di saat itulah, Raka dan Maya berhasil bangkit dan berlari mengikuti cahaya obor Mbah Hardo yang mulai menjauh di kejauhan. Labirin kabut merah. Mereka berlari tanpa arah, namun rasanya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Setiap kali mereka melewati pohon besar, mereka selalu kembali ke tumpukan tulang belulang tempat Maya terjatuh tadi. Kita terjebak di pasar setan, bisik Dimas. Napasnya tersengal-sengal. Kita nggak bakal bisa keluar kalau nggak ada tumbal lagi. Jangan ngomong sembarangan, Dim, bentak Raka. Meski hatinya menciut. Tiba-tiba, kabut merah yang kental mulai turun dari puncak air terjun. Suara tawa wanita melengking tinggi, menyatu dengan gemuruh air yang kini terdengar seperti suara kunyahan raksasa. Di depan mereka muncul sosok Nyi Ageng Sendang yang asli. Dia berdiri tegak, tingginya hampir 3 meter. Tubuhnya tidak lagi biru, melainkan merah segar tanpa kulit, dengan otot-otot yang berdenyut mengerikan. Dia memegang kulit manusia di tangannya, kulit yang masih utuh dari kepala hingga kaki. Kulit itu milik Mbah Hardo. Pria tua itu telah gagal menjaga batas. Siji maneh, kanggo dadi sampurnane. Suara itu menghantam gendang telinga mereka hingga berdarah. Nyi Ageng Sendang menunjuk ke arah Raka. Raka merasa tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan, seolah-olah ada ribuan jarum kasat mata yang menusuk sarafnya. Raka lari! Maya mencoba menarik Raka, tapi Raka tetap mematung. Kulit wajah Raka mulai bergetar hebat.
seolah-olah ada sesuatu di bawah permukaannya yang ingin mencuat keluar. Pengorbanan terakhir. Dimas yang sejak tadi memegang kamera dengan tangan gemetar menyadari sesuatu. Di layar monitor kameranya, dia melihat bahwa makhluk-makhluk ini tidak tahan dengan cahaya spektrum tertentu dari lampu blitz inframerah. Maya, ambil senter UV di tas gue yang satu lagi. Arahkan ke dia, perintah Dimas. Maya dengan cepat merogoh tas punggung Dimas dan menyalakan senter ultraviolet berkekuatan tinggi. Sinar ungu terang membelah kabut merah. Begitu sinar itu mengenai tubuh Nyi Ageng Sendang, makhluk itu menjerit kesakitan. Kulitnya yang tidak sempurna mulai melepuh dan mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Sekarang, Rak lari ke arah sungai. Ikuti arus airnya, teriak Dimas. Cengkeraman gaib pada tubuh Raka terlepas. Mereka bertiga melompat ke aliran sungai kecil yang berasal dari luapan kolam air terjun. Mereka membiarkan tubuh mereka terbawa arus yang deras, menghantam batu-batu tajam, namun itu jauh lebih baik daripada dikuliti hidup-hidup. Saat mereka hanyut, Raka sempat menoleh ke belakang. Di atas tebing air terjun, dia melihat Andi. Andi yang asli berdiri di bawah guyuran air terjun yang deras. Andi melambaikan tangan dengan wajah sedih, sebelum akhirnya tubuhnya perlahan-lahan hancur menjadi buih air yang putih. Akhir yang tidak pernah usai. Fajar menyingsing saat penduduk desa menemukan Raka, Maya, dan Dimas terdampar di pinggir sungai bawah, kilometer jauhnya dari lokasi air terjun. Mereka penuh luka sayatan dan memar, namun mereka hidup. Namun, sesuatu telah berubah. Sebulan setelah kejadian itu, Raka duduk di kamarnya yang gelap. Dia selamat, tapi dia tidak pernah sama lagi. Dia selalu merasa kedinginan, bahkan di bawah terik matahari. Dia menyalakan kamera untuk merekam video permintaan maaf atas hilangnya Andi. Namun, saat dia melihat rekaman itu kembali, dia membeku. Di cermin di belakangnya, bayangan Raka tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu hanya diam, menatapnya dengan mata yang perlahan-lahan berubah menjadi lubang hitam yang mengalirkan air. Raka meraba wajahnya. Dia merasakan ada sesuatu yang longgar di bawah dagunya. Sebuah garis tipis, seperti bekas jahitan, melingkar sempurna di sekeliling lehernya. Di kejauhan, sayup-sayup dia mendengar suara air terjun yang jatuh, dan suara Andi yang berbisik di telinganya. Kulitmu bagus, Rak, pas banget di gue. Raka mencoba berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah air keruh yang dingin. Penunggu air terjun itu tidak pernah melepaskan mangsanya. Dia hanya memindahkan rumahnya ke dalam raga yang baru. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa alam memiliki rahasianya sendiri, dan tidak semua tempat diciptakan untuk dipijak oleh kaki manusia. Keindahan air terjun Grojogan Sewu Larangan hanyalah topeng dari sebuah tragedi yang tak kunjung usai. Andi mungkin telah tiada secara fisik, namun dia atau apapun yang kini memakai wujudnya tetap berada di sana, menanti jiwa baru yang cukup ceroboh untuk datang dan mendengarkan bisikan air terjun. Ingatlah, terkadang suara gemuruh yang kamu dengar saat sendirian di alam liar bukan berasal dari air yang jatuh, melainkan sorak-sorai mereka yang tak kasat mata, menyambut kedatanganmu untuk menjadi bagian dari keabadian yang dingin. Terima kasih sudah menyimak rekaman terakhir dari perjalanan tim kami ke air terjun Grojogan Sewu Larangan. Jika kalian merasa merinding atau punya pengalaman serupa di tempat-tempat angker, tuliskan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu apakah kalian juga pernah diikuti setelah pulang dari sana. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan investigasi mistis kami selanjutnya. Setiap dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus mengungkap tabir gelap yang menyelimuti Nusantara. Tetap waspada, tetap berani, dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang saat kamu merasa ada yang memanggil namamu di tengah sunyi. Sampai jumpa di episode horor berikutnya.